Halo, selamat datang di sesi penjelasan klinis kita hari ini. Sebagai seorang praktisi medis, saya semangat banget nih buat ngajak Anda menyelami salah satu sistem yang paling luar biasa di tubuh kita. Hari ini, kita bakal membedah tuntas anatomi sistem ekskresi manusia. Coba deh, bayangin tubuh Anda itu kayak sebuah kota metropolitan yang sibuk banget. Di setiap detiknya, sel-sel Anda bekerja keras dan pastinya menghasilkan sampah. Nah, tahukah Anda kalau ginjal kita itu menyaring sekitar 200 liter darah setiap harinya? Serius, 200 liter. Itu sama aja kayak menguras seluruh air di bak mandi ukuran besar setiap hari. Kebayangkan kalau sampah dari kota metropolis ini nggak dibersihkan, sistemnya pasti bakal runtuh total. Jadi, mari kita lihat bagaimana sebenarnya tubuh Anda membuang limbah internal yang berbahaya ini supaya Anda tetap hidup dan sehat. Kita mulai dari satu pertanyaan yang mendasar banget nih. Pernah kepikiran nggak sih, apa jadinya kalau racun dibiarkan menumpuk di dalam tubuh Anda? Ini tuh skenario dengan pertaruhan medis yang sangat tinggi. Setiap kali Anda bernapas, makan, atau sekedar bergerak, sel-sel di tubuh Anda melakukan proses metabolisme yang rutin menghasilkan produk limbah. Kalau kita nggak punya sistem pengelolaan limbah yang mumpuni, produk sampingan metabolisme kita sendiri ini bakal berubah jadi racun yang mematikan. Secara harfiah, kita bakal meracuni diri kita sendiri dari dalam. Jadi memahami sistem ekskresi ini bukan cuma sekedar menghafal pelajaran biologi ya, ini mutlak soal bagaimana kita bertahan hidup. Oke, untuk sesi konsultasi kita hari ini agendanya simple. Pertama, diagnosis dasar. Kedua, filter vital kita, yaitu ginjal. Ketiga, pabrik kimia dan termostat tubuh, yakni hati dan kulit. Dan kita tutup dengan resep dokter. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama, diagnosis dasar, mendefinisikan ekskresi. Mari kita samakan persepsi dulu soal apa yang sebenarnya dituntut oleh tubuh untuk membuang limbah alaminya. Gampangnya begini. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang udah nggak diperlukan lagi sama tubuh. Kita lagi ngomongin pelepasan karbon dioksida, urea, kelebihan air, garam mineral yang berlebih, dan racun-racun lainnya. Terus, kenapa ini penting banget? Tujuannya ya murni untuk mencegah zat-zat ini jadi racun bagi tubuh. Tanpa proses pembuangan yang terus-menerus ini, stabilitas internal tubuh kita, atau yang biasa kita sebut homeostasis, bakal hancur total cuma dalam hitungan jam. Lanjut ke bagian 2 ya, filter vital di dalam ginjal. Ini adalah mesin penyaring darah tingkat tinggi yang kerjanya nggak pernah berhenti. Coba deh sekarang Anda raba area punggung bagian bawah, letaknya tepat di kanan dan kiri tulang belakang Anda. Nah, disitulah letak sepasang organ yang luar biasa ini. Tapi keajaiban sebenarnya dari ginjal itu terjadi di tingkat yang mikroskopis. Ginjal itu nggak bekerja kayak satu saringan kopi yang besar gitu ya. Dia menggunakan jutaan unit fungsional super kecil yang namanya nefron. Nefron-nefron inilah pahlawan tanpa tanda jasa yang melakukan pekerjaan super berat untuk menyaring darah Anda setiap menit, setiap hari. Mari kita bedah lebih klinis lagi. Proses pembentukan urin ini ibarat tarian 3 langkah yang presisi banget. Langkah pertama itu filtrasi, kejadiannya di glomerulus. Di sini, darah disaring dan menghasilkan urin primer. Tapi ingat, urin ini masih menyimpan air, glukosa, dan asam amino. Makanya ada langkah kedua, reabsorpsi di tubulus proksimal. Tubuh kita itu pintar banget, glukosa dan asam amino yang masih berguna diserap kembali ke dalam darah. Terakhir, langkah ketiga, augmentasi di tubulus distal. Nah, disinilah sisa-sisa tambahan yang udah benar-benar nggak dibutuhkan lagi, dibuang untuk membentuk urin yang sesungguhnya. Poin krusialnya begini, apa yang terjadi kalau sistem presisi ini dihancurkan sama gaya hidup kita sendiri? Kontras antara asupan garam yang normal dan tinggi itu nyata banget efeknya. Saat Anda mengonsumsi terlalu banyak garam, Anda itu secara nggak sadar memaksa ginjal bekerja jauh di luar kapasitasnya. Mineral yang berlebih ini nggak bisa larut sepenuhnya, akhirnya menciptakan endapan. Seiring berjalannya waktu, endapan ini mengkristal dan boom, jadilah batu ginjal. Percaya deh, sebagai dokter saya bisa pastikan ini adalah kondisi klinis yang amat sangat menyakitkan. Ini bukti langsung gimana kebiasaan ngemil asin-asin bisa merusak anatomi internal Anda. Sayangnya, batu ginjal itu bukan satu-satunya ancaman klinis. Ada gangguan mematikan lainnya. Misalnya nefritis. Ini peradangan pada nefron akibat infeksi yang bikin fungsi saringan jadi drop. Tapi, yang paling fatal tentu saja gagal ginjal. Ini bukan sekedar penurunan fungsi ya, melainkan hilangnya kemampuan ginjal secara total untuk menyaring darah. Saat kegagalan ini terjadi, racun metabolisme langsung menumpuk dengan sangat cepat di dalam aliran darah. Ketika seorang pasien menghadapi gagal ginjal, kita sebagai praktisi medis harus segera ambil tindakan. Disinilah teknologi hemodialisis atau yang biasa kita kenal dengan cuci darah jadi penyelamat nyawa sejati.
Hemodialisis ini pada dasarnya bertindak sebagai nefron buatan di luar tubuh pasien. Mesin ini bakal ngambil darah pasien yang penuh racun, menyaringnya secara artifisial, dan kemudian mengembalikan darah yang udah bersih ke dalam tubuh. Ini benar-benar garis pertahanan klinis terakhir supaya pasien bisa terus bertahan hidup. Oke, kita udah bahas ginjal cukup dalam. Sekarang, mari beralih ke bagian 3, pabrik kimia dan termostat di tubuh kita, yaitu hati dan kulit. Saya pribadi selalu melihat hati sebagai pabrik pengolahan kimia paling canggih yang pernah ada. Peran ekskresinya tuh luar biasa banget. Hati langsung menetralisir racun yang nekat masuk ke tubuh. Tapi yang paling vital, hati bertugas menyelamatkan Anda dari amonia. Ini adalah produk sampingan dari pemecahan protein yang sisatnya sangat beracun dan mematikan buat sel kita. Hati dengan sigap merombak ancaman amonia ini menjadi urea yang jauh lebih aman supaya nanti bisa dibuang oleh ginjal. Selain itu, hati juga memproduksi bilirubin dari perombakan sel darah merah yang usianya udah habis. Geser sedikit dari hati, yuk kita kagumi kejeniusan organ terbesar di tubuh Anda, kulit. Secara klinis, kulit ini bukan cuma mantel pelindung. Dia bertindak sebagai termostat super cerdas yang mengatur suhu tubuh melalui produksi keringat. Fungsi termoregulasi ini mencegah mesin di dalam tubuh Anda mengalami overheating atau kepanasan yang fatal, apalagi saat Anda lagi olahraga berat. Banyak loh yang ngira kalau keringat itu cuma air tawar biasa. Padahal komposisinya jauh lebih kompleks. Keringat itu mengandung air, garam mineral, dan coba perhatikan fakta mengejutkan ini. Ada ureanya. Ya, urea yang sama persis dengan yang dibuang oleh ginjal Anda. Ini adalah bukti nyata kolaborasi yang epik dari sistem organ kita. Jadi saat Anda berkeringat, Anda tuh nggak cuma mendinginkan suhu tubuh, tapi secara bersamaan Anda lagi aktif membuang limbah metabolisme ganda lewat kulit Anda. Keren banget kan? Tentu aja gambaran besar sistem ekskresi ini nggak bakal lengkap tanpa paru-paru. Setiap kali sel memproduksi energi, mereka melepaskan karbon dioksida dan uap air. Dan setiap kali Anda mengembuskan napas, Anda itu lagi secara aktif membuang gas sisa beracun tersebut dari aliran darah Anda, sekaligus menjaga keseimbangan asam basa di tubuh supaya tetap stabil. Kita udah menganalisis anatominya dan paham resiko fatalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, resep dokter. Ini adalah rencana pencegahan harian untuk Anda. Sebagai dokter Anda hari ini, resep pencegahan dari saya itu super praktis buat rutinitas harian Anda. Mulailah hari dengan minum air putih yang cukup, ini wajib banget buat orang dewasa ya. Terus, jangan pernah punya kebiasaan menahan buang air kecil supaya terhindar dari infeksi. Di meja makan, tolong disiplin pilih menu sehat dan pangkas asupan garam Anda. Rutinkan juga olahraga supaya kulit bisa bebas berkeringat, jaga kebersihan kulit secara konsisten, dan jauhi rokok serta alkohol yang cuma bakal menyiksa organ hati dan paru-paru Anda. Saya pengen Anda benar-benar meresapi prinsip klinis yang satu ini. Minum terlalu sedikit air bikin urin Anda jadi sangat pekat. Sementara makan garam terlalu banyak bakal nyiksa ginjal Anda. Ini pengingat keras ya, kalau pilihan gaya hidup harian Anda itu punya konsekuensi mekanis secara langsung. Urin yang pekat merampas cairan pelarut alami di ginjal, yang akhirnya memicu terbentuknya batu ginjal. Jangan sampai deh, kebiasaan yang kelihatan sepele malah menghancurkan organ sevital ini. Nah, kita udah sampai di penghujung sesi penjelasan klinis kita. Dari semua keajaiban anatomi dan resiko medis yang baru aja kita bedah, saya cuma pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana, tapi mudah-mudahan bikin Anda mikir. Sudahkah Anda minum cukup air putih hari ini untuk ginjal Anda? Kesehatan sistem ekskresi itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan baik, maka tubuh Anda bakal merawat Anda kembali. Sampai jumpa di sesi penjelasan medis kita berikutnya.